Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 offering C27 dalam podcast yang bertemakan feminisme dan desorientasi seksual dalam perspektif Islam. Podcast ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ramadhaniati Rosida Subiarto sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Dan ditemani oleh rekan saya, Nanda Diva, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi saya sebagai host izin memperkenalkan diri, saya Nada Diva di Cahyani, absen 24 dari offering C27. Selanjutnya, anggota dari kelompok kami, yaitu Anggit, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih waktunya untuk Kak Nanda Diva. Perkenalkan, nama saya Anggita Batul Inaya, absen 5 dari kelas C27. Terima kasih. Selanjutnya, Jihan dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Jihan Rahmah Fadila, nomor absen 20 dari offering C27. Lalu selanjutnya, anggota kami yang terakhir yaitu Hendra, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firmansyah, absen 23 dari C27. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada teman saya, Nia, untuk membuka podcast kali ini. Terima kasih untuk Nanda Diva. Dalam pembahasan podcast kali ini, untuk topik yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimanakah kedudukan wanita sebelum datangnya agama Islam. Jadi sebelum agama Islam itu datang kan kita hidupnya itu zaman dahulu kan kerajaan ya. Nah, di kerajaan itu saat itu memperlakukan wanita itu dengan sangat hina. Contohnya ada di bangsa Arab Jahiliyah, terus di bangsa Yunani, ada di bangsa Romawi dan juga di peradaban Persia. Untuk Muhammad Hendra, apakah bisa menjelaskan mengenai sedikit tentang bagaimana kedudukan wanita pada bangsa yang saya sebutkan tadi? Dipersilahkan. Terima kasih, saya akan menjelaskan untuk topik yang pertama. Topik yang pertama mengenai bagaimanakah kedudukan wanita sebelum datangnya agama Islam. Agama Islam adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menjadi agama revolusioner yang mampu merubah suatu keadaan hina menjadi mulia, keadaan yang buruk menjadi sempurna. Di antara bukti dari semua itu adalah penghormatan agama Islam pada wanita. Syekh Muhammad Mutawalli As-Sarawi dalam suatu kitabnya menjelaskan keadaan dan peran wanita sebelum datangnya Islam. Menurutnya, keadaan wanita sebelum datangnya Islam sangat menyedihkan. Sebelum menikah, hak kekuasaannya dimiliki oleh ayah dan saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah menikah, ia dimiliki suaminya. Dengan kata lain, wanita tidak memiliki peran sama sekali di dalam hidupnya sendiri. Kerajaan dan bangsa besar yang ada saat itu juga memperlakukan wanita sangat hina, di antaranya. Yang pertama, bangsa Arab Jahiliyah. Kedudukan wanita pada masa Arab Jahiliyah dan di dunia secara umum sangatlah penuh kehinaan dan kerendahan, yang kelahirannya dan kehadirannya dibenci, sehingga kelahiran bagi mereka merupakan awal dari kematiannya. Bahkan pada saat itu, para bayi perempuan yang dilahirkan di masa akan segera dikubur hidup-hidup di bawah tanah. Atau, jika dibiarkan untuk terus hidup, mereka akan hidup dalam kehinaan dan tanpa kemuliaan sesuai yang tercantum dalam Quran Surat At-Takwir ayat 8-9. Tidak hanya itu, wanita yang sempat hidup dewasa, mereka dilecehkan dan tidak memperoleh bagian dalam harta warisan. Mereka dijadikan sebagai alat pemuas nafsu para lelaki saja. Di masa itu, para lelaki berhak menikahi banyak wanita tanpa batas, tidak memperdulikan akan keadilan dalam pernikahan. Yang kedua yaitu bangsa Yunani. Bangsa ini terkenal memiliki peradaban dan kebudayaan yang sangat maju. Hanya saja, peradaban dan budaya yang maju tidak lantas membuat wanita mulia. Sejumlah fakta mengatakan bahwa perempuan pada sistem kemasyarakatan bangsa Yunani tidak memiliki tempat yang layak. Kaum laki-laki saat itu mempercayai bahwa wanita merupakan sumber penyakit dan bencana, sehingga mereka memposisikan perempuan sebagai makhluk yang rendah dan sangat hina. Ini bisa dilihat ketika seorang lelaki menerima tamu. Para perempuan saat itu hanya dijadikan pelayan untuk budak. Bahkan perempuan tidak boleh disejajarkan dalam satu meja makan dengan kaum pria.
Beberapa perubahan yang terjadi seiring berjalan waktu tak banyak memberikan keuntungan bagi wanita. Pada zaman itu, banyak perempuan yang menjadi pelacur. Yang ketiga dari bangsa Romawi. Dalam catatan sejarah, kaum lelaki pada masa itu memiliki hak mutlak terhadap keluarganya. Ia bebas melakukan apa saja terhadap wanita saat itu. Mereka diperlakukan layaknya budak, bisa dijual dan dibeli kapanpun dan dimanapun. Bahkan diperbolehkan bagi laki-laki membunuh istri dalam keadaan tertentu. Meski peradaban Romawi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan, namun tetap saja perempuan berada dalam posisi yang hina. Sebagai pemuas nafsu laki-laki saja, meski perempuan mendapat kebebasan, bentuknya hanya sebatas menikah dengan lelaki mana saja. Maka dari itu, perceraian pada masa itu sangat besar dan penyebabnya termasuk sepele. Yang keempat, peradaban Persia. Membahas tentang peradaban yang maju, maka Persia juga tidak kalah maju dengan bangsa lainnya. Bahkan Persia merupakan koloni yang menetapkan hukum dan sistem sosial bagi wilayah penjajahannya. Hanya saja, hukum yang mereka terapkan tak memberikan keadilan bagi perempuan. Bila ada perempuan yang melakukan kesalahan, sekalipun kecil akan dihukum dengan berat. Bahkan ia mengulangi kesalahannya tak segan hukuman mati akan dijatuhkan. Di negeri itu, seorang perempuan dilarang menikah dengan lelaki yang bukan penganut ajaran Zoroaster atau agama kuno di Persia. Sedangkan lelaki bebas bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan perempuan menjadi terbelenggu. Tidak itu saja, bila dalam keadaan haid, mereka akan diisolasi ke tempat yang jauh di luar kota dan tak ada satupun yang boleh bergaul dengannya. Selain pelayan yang meletakkan makanan atau minuman untuknya. Terima kasih untuk saya kembalikan pada host. Baik, terima kasih untuk Hendra karena sudah menjelaskan sedikit mengenai kedudukan wanita sebelum adanya datangnya agama Islam. Jadi saat itu tuh wanita tuh dipandang rendah banget ya, dan kayaknya tuh serendah di bawah laki-laki banget gitu. Jadi nggak ada kesetaraan gender ya. Dan juga mungkin mereka masih belum menganut agama, jadi tidak ada ajaran agama untuk bagaimana kedudukan wanita yang benar gitu kan. Oke, untuk yang topik kedua ini nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Diva, dipersilakan. Baik. Nah, untuk topik kedua ini, itu kan yang udah dijelasin sama Hendra tadi sebelum adanya agama Islam kan ya. Nah, abis agama Islam itu datang kan harusnya ada perubahan nih ya sama kehidupan wanita. Nah, untuk Hendra, apakah bisa menjelaskan tentang kedudukan wanita setelah datangnya agama Islam? Kan Islam itu datang membawa program kemanusiaan, termasuk mengangkat hak-hak istimewa wanita, memberi hak kebebasan kepada wanita. Nah, apakah itu membawa dampak yang besar bagi wanita pada saat agama Islam sudah muncul gitu? Untuk Hendra, dipersilakan untuk menjelaskan tentang bagaimana kedudukan wanita setelah datangnya agama Islam. Terima kasih untuk host Nanda Diva sudah memberikan pertanyaan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan yang Anda sampaikan. Pertanyaannya yaitu, lalu bagaimana kedudukan wanita setelah datangnya agama Islam? Islam datang dengan membawa ajaran dan program-program kemanusiaan, termasuk mengangkat derajat wanita dan memberikan hak kebebasan kepada mereka. Islam memberikan hak istimewa kepadanya, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Wanita dan pria berasal dari keadaan yang sama, dan mereka pun hanya mempunyai balasan yang sama pula di sisi Allah. Syekh Muhammad Mutawalli As-Sarawi dalam kitabnya mengatakan, sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, memberikan kebebasannya, kemuliaannya, kepribadiannya, serta menyamaratakan dengan laki-laki dalam hak-hak dan kewajiban. Di antara bentuk dan program dalam Islam yang memuliakan wanita adalah penyamarataan dengan laki-laki dalam hal perolehan pahala dan jika atas suatu perbuatannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengajarkan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah melarang manusia untuk menjadikan sebagai harta benda milik suami, yang jika suami tersebut mati dapat diwarisi sebagaimana halnya harta benda. Allah juga melarang manusia untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada ahli waris. Selain itu, dia juga memerintahkan manusia untuk bergaul dengan cara yang baik dengannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anda. Waduh, baik.
jelas banget nih ya penjelasannya. Jadi setelah agama Islam itu datang, wanita itu dapat kesetaraan hak gitu kan ya dari sama laki-laki kayak tadi pahala sama siksaan tergantung pada perbuatan yang mereka lakukan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan bertanya terkait bagaimana sih konsep Islam tentang wanita dan laki-laki. Untuk Anggit, silakan apakah bisa dijelaskan terkait hal-hal tersebut? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Nanda Diva. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana konsep Islam tentang wanita dan laki-laki. Di sini yang pertama, prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Dalam agama Islam, dalam Al-Quran disebut 3 prinsip kesetaraan gender. Yang pertama, diantaranya, yang pertama perempuan dan laki-laki sama dengan sama-sama menjadi hamba Allah. Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan kesempatan yang sama dalam statusnya sebagai hamba yang berpotensi menjadi hamba yang sempurna. Hamba yang sempurna adalah hamba yang bertakwa. Dan untuk mencapai derajat hamba yang bertakwa, tidak dinilai dari perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, etnis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perempuan sebagai khalifah, prinsip sebagai khalifah di bumi, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin ketika keduanya dirasa mampu dan memenuhi karakteristik untuk menjadi pemimpin. Untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin harus belajar dan berlatih, maka keduanya mempunyai hak untuk itu. Dan prinsip yang terakhir, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Konsep kesetaraan gender yang ideal dalam Islam memberikan ketegasan bahwa prestasi bersifat individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir untuk melawan stigma wanita lebih lemah dari laki-laki. Karena dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut terkadang tidak relevan dan realitas kehidupan yang ada. Hanya karena gender wanita diremehkan, dipandang sebelah mata, bahkan tidak diberi pintu dan ruang untuk mencari pengalaman serta mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ke depannya. Karena wanita dianggap tidak mampu, tidak perlu pendidikan yang tinggi, toh wanita adalah berumah tangga, hanya mengurus rumah kan? Tidak, kiranya seperti itu opini masyarakat tentang wanita. Pemikiran seperti itu muncul karena budaya yang zaman dahulu yang menganggap perempuan sebaiknya di rumah saja. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya kembali ke dapur, ya kan? Pemikiran-pemikiran seperti itu sudah tentu membatasi perempuan untuk menentukan sendiri pilihan hidup dan masa depannya. Pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga, berpendidikan tinggi, berkarir adalah hak mereka yang siapapun tidak boleh menghalanginya. Perempuan memiliki hak yang sama dan laki-laki untuk dapat perempuan memiliki hal yang sama dengan laki-laki untuk dapat melakukan aktualisasi diri dalam pengembangan potensi dan kemampuan dalam menganggapi cita-cita yang diinginkan oleh si perempuan gitu. Dan yang kedua, perbedaan wanita dan laki-laki. Meskipun dinyatakan setara dalam Islam, namun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Keduanya dibedakan oleh fungsi masing-masing atau dikenal dengan istilah kodrat atau fitrah dalam bahasa Arabnya. Berbeda dengan gender, kodrat berkaitan dengan fisik, serta kodrat perempuan berbeda dengan laki-laki. Begitu pula sebaliknya, struktur otak laki-laki misalnya terbukti berbeda dengan milik perempuan. Kekuatan fisik, kestabilan emosi, hormon merupakan contoh perbedaannya. Masih tentang fungsi laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah pemimpin perempuan sebagai imam di keluarga. Laki-laki memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi istrinya. Nah, dari fungsi tersebut kemudian lahir yang namanya hak dan kewajiban suami maupun istri. Hal inilah yang menjadi dasar topik kali ini tentang feminisme. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih.
Waduh, aku setuju banget sih sama yang prinsip kesetaraan gender dalam Islam tadi, yang menganggap, wanita itu nggak cuma harus hidup dalam berumah tangga, maksudnya kayak cuma masak, nyapu, sama mengerjakan pekerjaan rumah lainnya gitu. Hostnya sendiri setuju nggak sih sama, pendapat orang luar tentang nggak apa-apa sih, perempuan itu berpendidikan tinggi, walaupun ya nanti emang, eee kayak akhirnya tuh di dapur gitu, tapi kan pendidikan itu penting kan ya buat, kita-kita sebagai perempuan juga gini, karena emang pendidikan itu sekarang kan, jadi kayak standar kehidupan, baik untuk laki-laki dan perempuan gitu. Eee untuk Masnya sendiri pendapatnya tadi untuk yang prinsip kesetaraan gender dalam Islam itu bagaimana? Kalau menurut aku tadi begitu sih, apakah ada pendapat yang beda gitu? Oke, kalau menurut aku hampir sama ya. Sebenarnya cewek itu ya harus berpendidikan tinggi juga gitu. Karena nantinya meskipun kayak pemikiran nanti sekolah tinggi-tinggi tapi akhirnya di dapur itu kan udah pemikiran kolot banget ya. Karena kan zaman sekarang udah modern, kita juga berpendidikan itu juga penting nantinya untuk anak kita. Kita kan juga harus membimbing mereka gitu kan. Kalau misalnya kita cuma kayak lulusan SD aja gitu ya, ya stuck di situ aja gitu kan. Kita nggak punya pemikiran yang luas, kita juga tidak tahu bagaimana wawasan yang lebih banyak gitu kan. Jadi kesetaraan gender itu ya memang harus ya, karena kan wanita sama laki-laki itu nggak ada bedanya sebenarnya. Kita kan ya itu kita tuh sama gitu. Kedudukannya sebenarnya kita tuh sama. Jadi semua berhak mendapatkan hak asasi untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, maupun itu laki-laki, perempuan, kaya, miskin, itu kita tuh sama semuanya gitu ya. Gimana, Mas Nanda? Iya sih, setuju banget. Nah, untuk yang, prinsip kesetaraan gender dalam Islam yang kedua tadi, aku juga setuju banget sih tentang kepemimpinan. Nah, sekarang itu kan udah banyak kan ya kayak pemimpin-pemimpin daerah yang, perempuan gitu. Contohnya kayak, Bu Khofifah, itu kan beliau sudah sukses dalam memimpin suatu daerah. Jadi kayak stigma, perempuan itu nggak bisa disamain sama laki-laki itu nggak ada sekarang. Soalnya, sekarang itu wanita itu udah sama derajatnya sama laki-laki gitu kan. Untuk Masnya sendiri, terkait perbedaan wanita dan laki-laki tadi, apa setuju sih, tentang, kayak kodrat perbedaan itu terletak pada kodrat? Kalau aku sih setuju juga, karena emang, dari kita lahir itu emang kodrat kita kan udah dibuat beda kan ya. Jadi kayak, emang tugas-tugas yang kita miliki itu juga, bergantung sama, kayak fitur yang udah kita dapat dari lahir gitu. Menurut Masnya sendiri itu gimana sih? Ya, kalau untuk perbedaan wanita dan laki-laki, ya aku setuju sih. Kita itu kan meskipun sama dalam kesetaraan gender ya, tapi kodrat itu tidak bisa kita pungkiri. Itu kan dari Yang Maha Kuasa. Dimana kalau kita nantinya itu, kalau perempuan, kalau laki-laki itu akan jadi imam. Itu kan udah jadi kodrat ya. Nggak bisa dong kalau misalnya udah berumah tangga yang imamnya itu cewek, itu kan nggak mungkin. Nah, itu udah jadi eh, perbedaan wanita dan laki-laki yang kelihatan banget gitu kan. Terus juga tadi ada secara fisik, itu kan kayak kekuatan, kestabilan emosi itu kan beda-beda ya. Kalau cewek itu kan kemudian banget ya, kita kan sering bad mood tiba-tiba gitu kan. Kalau cowok tuh biasanya lebih stabil emosinya. Terus kalau kekuatannya juga, kalau kita tuh kadang lemah lembut gitu. Kayak bawa ini udah berat gitu kan. Tapi kalau cowok bawa apa aja udah strong gitu. Kekuatannya lebih lebih gede. Pasti itu udah jadi perbedaan yang memang kelihatan lah dari fisiknya tuh udah kelihatan gitu. Aku setuju banget sih untuk penjelasan tadi itu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, terkait, masalah feminisme yang tadi disinggung oleh Kak Anggit, itu tuh, gimana sih, masalah feminisme yang muncul setelah adanya, persamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki ini yang, menurut pandangan Islam gitu. Kak Anggit, tolong dijelaskan dong terkait masalah ini. Baik, terima kasih Kak Nanda Diva. Untuk saya akan menjelaskan mengenai masalah feminisme yang muncul setelah adanya hak-hak kaum wanita yang dikemukakan oleh agama Islam. Baik, di sini feminisme adalah istilah yang tentu tidak asing lagi bagi era modern saat ini. Pada umumnya, banyak orang awam yang mengaitkan feminisme dengan kesetaraan gender serta perempuan.
Beberapa yang lain memahaminya sebagai suatu istilah yang mengacu pada ketidakadilan terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama di masyarakat, cenderung dikendalikan oleh para pria atau dikenal pula dengan patriarki. Ya. Perjuangan penting yang diusung oleh gerakan feminisme adalah untuk memberdayakan seluruh perempuan dalam mewujudkan hal penuh milik mereka. Contohnya, menyamakan lapangan pekerjaan antara laki-laki serta perempuan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memiliki peran serta haknya seperti halnya laki-laki. Contohnya, istilah feminisme sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, dari kata femina atau feminine. Feminina merupakan sebuah kata adjektif atau kata sifat yang artinya kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita maupun dengan pria. Istilah ini juga dapat didefinisikan sebagai gerakan politik, sosial, serta ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak wanita. Di antaranya adalah untuk membangun, mendefinisikan, serta mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi manusia di lingkup ekonomi, politik, pribadi, maupun sosial. Gerakan ini menggabungkan dua posisi bahwa masyarakat selalu memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan selalu diperlakukan dengan tidak adil dalam masyarakat. Sehingga feminisme hadir sebagai sebuah upaya untuk merubah hal tersebut. Para feminis secara aktif terus mengkampanyekan hak perempuan, termasuk hak untuk memenangkan jabatan politik, memilih bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, memiliki properti, menghilangkan kesenjangan upah untuk antar gender, memberikan pendidikan, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, mendapatkan cuti kehamilan untuk masuk kontrak. Selain itu, melalui program-programnya, para feminis pun turut berusaha untuk melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan integrasi sosial, melindungi perempuan dari pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa cendekiawan menganggap bahwa kampanye ini merupakan kekuatan utama di balik perubahan sosial dalam sejarah, terutama mengenai hak-hak perempuan, khususnya di Barat, di mana para feminis di Barat hampir secara universal dihargai atas pencapaiannya. Untuk memiliki hak pilih perempuan, bahasa netral gender, hak reproduksi perempuan, dan lainnya. Teori mengenai feminis muncul dari gerakan feminisme yang memiliki tujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender dan memaksa peran sosial serta pengalaman hidup perempuan. Setelah mengembangkan beragam teori dalam berbagai disiplin ilmu untuk menganggap isu-isu mengenai gender, feminisme memiliki 8 aliran yang memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai isu sosial maupun politik. Karena memiliki cara pandang yang berbeda, maka wajar apabila ada perbedaan pendapat dalam kelompok feminis mengenai berbagai isu. Apa saja ke-8 aliran feminisme tersebut? Yang pertama, liberal, yang kedua radikal, dan yang ketiga marxis sosialis, yang keempat psikoanalis gender, yang kelima feminisme eksistensialis, yang keenam feminisme pasca modern, dan yang ketujuh feminisme multikultural dan global, dan yang terakhir ekofeminisme. Baik, terima kasih untuk Kak Nanda Diva. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya tadi yang sangat lengkap tuh. Nah, lalu untuk feminisme ini apakah sejalan sih dengan ajaran agama Islam sendiri? Untuk Kak Anggit silakan untuk dijelaskan bagaimana tentang feminisme ini dalam ajaran agama Islam.
Dalam ajaran Islam, feminis bisa selaras dengan ajaran dan sebaliknya menurut akademisi Islam feminis. Beberapa pihak memiliki feminisme Islam adalah sebuah kontradiksi karena agama Islam sendiri dianggap menempatkan laki-laki sebagai gender yang memiliki tinggi derajatnya. Namun, pihak-pihak lain mengatakan bahwa Islam pada dasarnya menghormati perempuan dan bahwa masalahnya terletak pada interpretasi patriarki dan teks keagamaan. Namun, bagi yang merasa bahwa feminisme dan Islam saling bertentangan, Lanjutnya, terima kasih untuk Kak Anggit. Lanjut, terkait feminisme dalam Islam itu kan dianggap sebagai masalah ya. Kenapa sih feminisme ini itu dianggap sebagai masalah yang mendalam sehingga dapat menimbulkan masalah selanjutnya terkait disorientasi seksual? Untuk Kak Anggit, apakah bisa dijelaskan terkait masalah tersebut? baik, mengapa feminisme dalam Islam dianggap sebagai masalah yang perlu dipahami secara mendalam? Feminisme dianggap melawan kodrat, membenci laki-laki, pemberontakan perempuan terhadap kewajiban rumah tangga, dan penolakan terhadap hukum syariat Islam yang dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya desakralisasi agama. Feminisme dinilai membawa semangat liberasi tentang kebebasan yang berbahaya terkait liberasi hak, liberasi feel, hingga liberasi tatanan sosial. Hal dapat terlihat pada ketidakmungkinan Islam yang harus disandingkan dengan kebebasan, karena Islam sendiri adalah agama yang di dalamnya berisi syariat atau aturan. Masalah ini semakin menunjukkan ketegangan antara pihak pro dan kontra, karena hal ini menjalar ke persoalan LGBT dan penyimpangan gender sejenisnya yang diyakini merupakan bentuk dari penyimpangan seksual yang dilarang dalam Al-Quran. Feminisme tersebut didukung oleh ciri gerakan kesetaraan gender, mau tidak mau harus mengakomodasi LGBT atas nama kemanusiaan. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa feminisme merupakan ancaman bagi agama Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh ternyata feminisme ini juga berhubungan gitu kan ya sama disorientasi seksual. Untuk hostnya, saya persilakan untuk masuk ke topik selanjutnya terkait disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Oke, terima kasih untuk Kak Nada Diva dan terima kasih untuk Kak Anggit ya karena udah menjelaskan secara lengkap banget mengenai feminisme. Ini nyambung ke topik selanjutnya ya, disorientasi seksual. Jadi kan Indonesia ini udah banyak banget ya kayak sekarang itu maraknya lesbi, gay, itu kan juga bioseksual, transgender juga banyak banget ya. Itu udah jadi penyimpangan sosial, ya kesenjangan sosial dari disorientasi seksual. Oke, untuk topik selanjutnya ini akan dijelaskan lebih mendalam oleh Kak Jihan mengenai disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Kepada Kak Jihan dipersilakan untuk memaparkan penjelasan. Baik, terima kasih kepada host untuk waktu dan kesempatannya. Jadi, disorientasi seksual merupakan pandangan yang menyimpang atau kesenjangan yang terjadi dalam orientasi seksual. Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan seksual, sehingga seseorang menjadi lesbian, gay, biseksual, maupun transgender. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya disorientasi seksual antara lain yang pertama, faktor biologis, seperti ketidakseimbangan hormon atau perbedaan struktur otak yang terkait dengan orientasi seksual. Yang kedua, faktor psikologis seperti pengalaman masa kecil, kondisi psikologis, dan tekanan sosial. Yang ketiga, faktor lingkungan, seperti pengaruh budaya, agama, dan pemahaman sosial tentang orientasi seksual. Yang keempat, faktor sosial. Budaya dan lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Misalnya, masyarakat homofobik atau yang menganggap LGBT sebagai sesuatu yang tabu dapat memaksa seseorang untuk merahasiakan atau menekan orientasi seksual mereka. Yang terakhir yaitu pengalaman hidup. Beberapa pengalaman hidup seperti pelecehan seksual, kekerasan, atau pengalaman seksual yang tidak menyenangkan dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang.
Tahapan dalam disorientasi seksual ini ialah terjadinya kebingungan dalam masa pencarian identitas diri, lingkungan yang toleran terhadap adanya penyimpangan seksual, merasa berbeda dengan orang sesama jenis, atau merasa sama dengan mereka. Dalam pandangan agama Islam, banyak dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang adanya perilaku LGBT. Ini termuat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. Orientasi seksual menyimpang yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian publik. Berbagai kasus muncul akibat perilaku seksual yang melenceng serta akibatnya. Contoh tragedi pembunuhan yang menyeret seorang pria asal Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Secara terbuka mengaku sebagai homoseksual, anak-anak dan remaja saat puber, tapi juga sudah dewasa. Seks adalah potensi terbesar yang Tuhan berikan pada manusia untuk dapat melahirkan keturunan. Serta adanya potensi seks ini, maka kelangsungan hidup manusia tetap terjaga. Semua agama sudah menetapkan ketetapan hukum tentang perkawinan, sehingga kesucian hubungan seksual terjamin secara hukum. Peristiwa disorientasi seksual seperti LGBT bertumbuh subur di Indonesia sebab adanya kebebasan yang makin terbuka. Sampai kampanye terbuka bisa dilaksanakan dengan mengedepankan berita HAM. Pada keterbukaan tersebut, komunitas LGBT semakin menguat untuk merajai kaum muda yang selama ini belum tersentuh. Dari segi agama, LGBT sudah terkenal sejak zaman Nabi Lut. Islam mengartikan LGBT sebagai liwat, yang secara literal mengandung makna cinta yang menempel di hati. Para ahli ulama menyetujui liwat yakni perilaku seksual serta orientasi seksual yang berarti tidak cuma aktivitas homoseksual yang dikatakan liwat, tetapi juga ikatan homoseksual yang didasari oleh cinta serta kasih sayang tanpa seks. Bukan hanya liwat, ada bahasa lain yang cukup terkenal di Islam yakni sihab, istilah untuk lesbian. Lesbian pada kitab fiqh dikatakan as-sahak, artinya ikatan seksual yang terjadi antar perempuan. Dari Abi Musa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang laki-laki datang berhubungan seks bersama laki-laki, maka mereka berdua sudah berzina. Serta ketika seorang wanita pergi kepada seorang wanita, mereka berdua sudah melakukan perzinaan. Meskipun gay dikatakan sebagai liwat, yakni warisan Nabi Lut, nama lain gay yakni inversi seksual, bertentangan dengan sentimen seksual sekaligus sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak untuk kajian atas pemaparan penjelasan mengenai disorientasi seksual. Jadi di maraknya sekarang di Indonesia itu ya udah banyaknya lesbian, gay itu tuh bertentangan banget sama ajaran agama Islam. Bahkan ini udah ada di zaman Nabi Lut, zaman dahulu banget. Dan sekarang ya ini udah jadi pengaruh budaya Barat juga bisa kan ya masuk ke Indonesia, terus semakin luasnya pemahaman rakyat Indonesia ini tentang LGBT gitu. Dan ini juga bisa terjadi karena tadi kan dijelasin ya karena psikologinya juga bisa ya. Ternyata memang udah bahaya banget sih untuk anak remaja zaman sekarang ya. Dan ini harus banyak-banyak banget wawasan untuk menghindari LGBT ini. Gimana buat Host Nanda pendapatnya mengenai disorientasi seksual? Oh, baik, terima kasih Hasnia. Nah, aku juga baru tahu nih, ternyata itu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya disorientasi seksual itu dapat terjadi dari banyak faktor gitu ya, mulai dari biologi, psikologi, sosial, bahkan pengalaman hidup. Dan ini itu bahaya banget sih ternyata. Emang kayak udah, ini kan mulai banyak gitu kan ya yang menyuarakan tentang LGBT, padahal ini kan emang kayak bertentangan banget sama ajaran kita gitu. Nah, dari pemaparan tentang feminisme dan disorientasi seksual tadi, kita udah bahas banyak banget ternyata ya tentang dua materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, apakah dicukupkan saja Hasnia terkait podcast kali ini? Mungkin karena tadi udah dijelasin secara lengkap banget ya, dan mungkin juga nanti audiens yang dengar bisa lebih paham. Mungkin dicukupkan untuk sampai di sini aja ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan pemaparan materi podcast kita kali ini tentang feminisme dan disorientasi seksual. Saya dan host Nanda pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih.